Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita Buya Yahya beserta keluarga. Semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Allah jaga beliau, Allah panjang beliau. Dan yang kita cintai, guru kita bersama, Habib Hisham Al-Habsyi, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur dalam ketaatan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai, muhibbukum fillah, sahabat wakaf Gedung Media Center Al-Bahjah semuanya yang alhamdulillah masih senantiasa Allah berikan istiqomah hingga malam hari ini dalam kajian rutin kita bersama Habib Hisham Al-Habsyi di program ngaji virtual. Sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda semuanya, malam ini kita akan belajar tentang apa tadi? Iman ya, iman kepada hari akhir. Ya, dengan tema pembahasan subpembahasan surga dan neraka. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menyimak pembahasan dari guru kita Habib Hisham Al-Habsyi. Tentu nanti juga akan ada sesi tanya jawab untuk sahabat semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami buka kesempatan selain daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat kirimkan di grup WhatsApp. Baik, tanpa panjang lebar, siapkan hati dan pikiran, siapkan catatan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pada yang kami cintai, Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhal Habibana. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ahsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Berbicara mengenai keimanan adalah menambahkan di dalam hati kita masing-masing rasa yakin, percaya akan hari akhir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Maka bagaimana kalian bisa kafir, kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Padahal kata Allah, wa kuntum amwata. Padahal kata Allah, adanya kalian dulunya itu amwata, tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Yaitu sekarang di dunia. Awalnya kita tidak ada, kemudian Allah hidupkan kita. Fa'ahyakum, thumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kita. Artinya masuk ke alam barzah. Thumma yuhyikum, tapi kemudian ternyata dalam agama Islam kita ini ada keyakinan thumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah tempat kita kembali. Maka begitulah kita nih umat Islam beriman
yang ketika ingin menzalimi orang, menjahati orang, kita berhati-hati karena kita bukan hanya muslim tetapi mukmin yang percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan sekecil apapun kezaliman, kejahatan, pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun tidak ada yang melihat kebaikan itu sekecil apapun, pasti ia juga akan melihat balasannya nanti di akhirat. Kita adalah orang-orang beriman yang menjaga adab, akhlak, sopan santun di antara kita, bukan karena atas nama kemanusiaan, tetapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang berfirman di dalam surat keempat ayat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, Zat yang memiliki hari pembalasan. Semua kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan kita, kepercayaan, keyakinan kita kepada hari akhirat, yang mana itu adalah menjadi tempat kembali bagi kita semua. Berbicara mengenai akhirat, di situ di akhirnya adalah neraka dan juga sorga. Dikatakan sorga itu apa? Sorga, kata para ulama, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Sorga adalah tempat, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata manusia, yang suaranya tidak pernah didengar telinga. Bahkan sorga tidak pernah terlintas bayangannya di dalam hati seorang manusia. Jika kita berbicara mengenai sorga, membayangkan betapa indahnya sorga, maka sorga lebih daripada itu. Karena sorga tidak pernah pemandangannya dipandang oleh mata manusia. Suara indahnya tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Bahkan bayangannya tidak terlintas di dalam hati kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga bagi kita orang-orang yang beriman. Dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam ada 7 tingkatan surga. Di mana surga tertinggi adalah surga Firdaus, paradise. Ya, surga Firdaus yaitu tempat bagi mereka orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Firdaus. Kemudian dilanjut dengan surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Na'im, Jannatu Aden, Darus Salam, Darul Jalal. Itulah surga yang telah Allah persiapkan bagi kita semua. Surga tertinggi adalah surga Firdaus. Surga ini adalah milik orang-orang alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka daripada para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh, serta mereka yang terbaik untuk kita jadikan seorang sahabat. Orang-orang pilihan yang lulus ujian di dunia ini, yang memilih dengan cahaya keimanan dan keilmuan, sehingga ia dikumpulkan di surga Firdaus bersama para nabi dan para siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan surga Firdaus terbuat dari emas merah atau emas kuning yang biasa kita kenal. Adapun surga Jannatul Ma'wa terbuat dari batu zamrud hijau. Surga Jannatul Khuldi dikatakan terbuat dari batu marjan kuning. Kemudian surga Jannatul Naim terbuat dari perak putih. Adapun surga Jannatul Aden terbuat dari batu berlian putih. Surga Darussalam terbuat dari batu yakut merah. Kemudian surga Darul Jalal terbuat dari batu mutiara putih. Dan itulah yang dikisahkan agar kita dapat membayangkan bagaimana surga.
itu begitu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin, yaitu dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalani perintah Allah semampunya dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjaga pintu sorga adalah malaikat ridwan. Sebagaimana yang kita imani dengan rukun iman yang kedua, yaitu para malaikat. Malaikat yang terakhir adalah malaikat ridwan, penjaga sorga. Dikatakan istana di dalam sorga dindingnya terbuat dari batu bata emas, yang disusun bergantian dengan batu bata perak. Setiap istana di dalam sorga terdapat 70 rumah. Setiap rumah terdapat 70 kamar. Setiap kamar terdapat satu ranjang. Di atas ranjang terdapat 70 kasur, dan di atas setiap kasur tertidur satu huril ain, bidadari sorga. Dikatakan juga bahwa di setiap kamar, di dalam setiap rumah di istana sorga, ya, itu terdapat 70 meja makan, yang di setiap atasnya terhidang 70 macam makanan. Di setiap kamarnya juga, hadirin hadirat, terdapat 70 pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Para pelayan ini selalu melayani kita sebagai penghuni di dalam sorga kita sendiri. Dikatakan juga para penghuni sorga saling mengobrol satu sama lain, sedangkan mereka tetap di atas ranjang mereka masing-masing. Begitulah sifat dari penghuni sorga, di mana dikatakan ala sururim mutakabilin. Mereka di atas ranjang-ranjang kasur mereka, mutakabilin, mereka saling berhadapan dan bercakap-cakap satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa masakina thayyibatan fi jannati adn." Wa masakina thayyibatin fi jannati adn. Dan begitulah tempat-tempat tinggal terbaik di dalam surga Aden. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surga juga terdapat satu pohon yang sangat besar bernama pohon tuba. Akarnya terbuat dari berlian, rantingnya terbuat dari batu zamrud, dan daunnya terbuat dari sundus. Terdapat 70.000 ranting di pohon tuba. Ranting tertinggi dikatakan bersentuhan dengan tiang arsy istananya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ranting terendah berada di langit-langit. Tidak ada satupun kamar di dalam sorga atau kubah atap di dalam sorga kecuali atapnya atau kubah tersebut tertutupi ranting pohon tuba. Dan keluar dari pohon tuba ini berbagai macam buah-buahan yang diinginkan oleh hati kita manusia. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, yaitu sahabat Nabi yang bernama sahabat Ka'ab al-Ahbar yang dulunya adalah seorang pendeta. Beliau maksud kami bukan sahabat Nabi ya, beliau adalah seorang tabi'in yang berasal dari negeri Yaman, Ka'ab al-Ahbar. Pada awalnya ia beragama Yahudi, lalu menjadi Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, hadirin hadirat, ketika di zaman Rasul, Ka'ab al-Ahbar pendeta Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah tentang pohon-pohon di dalam sorga. Maka Rasulullah menjawabnya dan bersabda, pepohonan surga ranting-rantingnya tidak pernah mengering dan dedaunannya tidak pernah berjatuhan. Sayyidina Ali menambahkan bahwasanya pepohonan di sorga akarnya berada di atas, sedangkan daun dan buahnya bergelantungan di bawah. Begitulah berbeda dengan pepohonan di dunia yang Allah jadikan kita seorang mukallaf, jika ingin mengambil buah-buahan dari pohon di dunia, kita harus berusaha dengan keras. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutufuha daniyah. Dan begitulah petikan-petikan atau petikan-petikan daripada buah-buahan sorga, daniyah, itu rendah. Sehingga penghuni sorga tidak sulit lagi untuk memanjat dan mengambil buahnya. Kutufuha daniyah. Begitulah
pohon di sorga akarnya di atas, sedangkan daun dan buahnya bergelantungan di bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para penghuni sorga mereka saling mengobrol satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Bahwasanya ucapan panggilan ahli sorga di dalam sorga adalah subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah. Dan salam penghormatan mereka di dalam sorga adalah dengan mengucapkan assalam. Assalamualaikum. Itu salam penghormatan penghuni sorga. Assalamualaikum. Panggilan mereka adalah subhanakallahumma. Dan akhir dari panggilan mereka, ya, kalimat penutup dari mereka adalah kalimat hamdalah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai dengan kegiatan apapun, penghuni sorga pasti mengucapkan di akhir kegiatannya dengan ucapan tahmid atau hamdalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bidadari-bidadari sorga tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Allah berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum walajan. Di dalam sorga itu kata Allah ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya. Jadi mereka menjaga pandangan matanya yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Kemudian selain penghuni sorga di sorga mereka masing-masing ditemani oleh huril ain daripada bidadari sorga, mereka juga dikelilingi oleh wildan, yaitu anak-anak kecil yang belum berumur 15 tahun, yang belum tumbuh kumis dan juga jenggot dari wajah mereka. Wajah-wajah muda mereka menemani para penghuni sorga untuk selalu berada di sekeliling mereka. Ahli sorga selalu dikelilingi oleh wildan atau anak-anak yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Dan mereka ahli sorga itu dikelilingi oleh para pemuda yang kekal abadi. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Surat Al-Insan ayat 19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah sorga yang disifati di dalam Al-Quran, yang mana kita harus meyakini bahwasanya itulah nikmat yang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus di dalam ujian di dunia ini. Di dalam sorga tidak hanya ada hal-hal tersebut, tetapi dikatakan di antara hewan surga adalah buraq yang juga pernah dinaiki oleh baginda Nabi saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi menggunakan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan buraq adalah hewan-hewan di dalam surga. Bukan hanya itu, di dalam surga mengalir 4 sungai, yang mana sungai-sungai tersebut diisi oleh air susu yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Air susu itu tidak akan pernah basi. Berbeda dengan air susu di dunia, yang jika tidak diminum maka akan terjadi basi. Sungai yang kedua adalah sungai yang terbuat dari madu. Sungai yang ketiga adalah sungai yang dialiri oleh air yang sangat jernih dan sangat menyegarkan. Dan juga sungai yang terakhir adalah sungai yang berisi khamr yang akan diminum oleh mereka yang tidak pernah mencicipi khamr sewaktu hidup di dunia. Maka mereka akan menikmati khamr yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sumber daripada 4 sungai di dalam surga ini keluar
dari akar pohon tuba yang dimaksudkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya itu. Di dalam sorga terdapat telaga Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, air telaga Kautsar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga bagi kita semua orang-orang muslim yang beriman kepadanya. Selain itu juga surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanah dan kerikil di dalam surga itu terbuat dari batu-batu berlian yang bertaburan di dalam surga. Selesai berbicara mengenai surga yang sangat menjanjikan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Maka cepatlah kalian bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cepatlah juga kalian masuk ke dalam surga. Arduha, yang luasnya surga itu, as-samawati wal ard, adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selesai kita berbicara mengenai surga, maka kiranya kita juga harus meninggikan daripada rasa khawatir kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka untuk orang-orang yang menentangnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka, dan setiap dari kita pasti akan melewati daripada atap neraka, di mana di atap neraka terlintas Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jembatan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap kita pasti akan melewatinya. Orang-orang melewati 3.000 tahun panjang sirat atau panjang jembatan itu dengan berbagai macam cara. Orang yang istiqomah salat di atas sejadahnya, maka dia akan menaiki sejadahnya melewati Shiratal Mustaqim. Orang yang senantiasa berkurban ketika Idul Adha dengan hewan kurbannya, maka dia akan diantar oleh hewan kurbannya. Mereka manusia yang ditinggal wafat sewaktu oleh anak-anak mereka yang masih kecil akan dituntun oleh anak-anak mereka yang datang untuk menuntun orang tuanya. Sehingga mereka melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang mana Allah berfirman, semuanya pasti akan melewatinya, tidak melewatinya kecuali manusia itu pasti akan melewatinya. Maka itulah di bawahnya terbentang neraka yang sangat luas. Yang mana ketika dikatakan kepada neraka, "Wahai neraka, halim talati, apakah engkau sudah penuh?" Maka neraka menjawab, "Hal mim mazid." Apakah masih ada tambahan orang yang ingin masuk? Maka aku akan meluaskan diriku, kata neraka. Begitulah neraka dijaga oleh malaikatnya, yaitu malaikat Malik, yang tidak pernah senyum. Malaikat Malik ini kecuali ketika ia melihat Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka senyumnya malaikat Malik pun terkesan dipaksakan. Malaikat Malik mempunyai 19 anak buah, alaiha tis'ata asyar, 19 anak buah yang dinamakan dengan malaikat Zabaniyah. Begitulah dikatakan ada 7 tingkatan neraka. Neraka teratas dinamakan neraka jahanam. Neraka jahanam adalah satu neraka yang dikatakan di dalam Al-Quran, jahannama khalidina fiha. Mereka orang-orang penghuni neraka jahanam, mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Tetapi begitulah para ulama akidah pun akhirnya setelah menyatukan beberapa ayat dan juga hadis, menyatakan bahwasanya neraka jahanam
tidak akan kekal abadi karena ia akan hancur dengan dikeluarkannya penghuni-penghuni neraka setelah disiksa di dalam neraka jahanam. Mereka dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam ayat Al-Quran disebutkan khalidina fiha, kekal abadi? Para ulama tafsir mengatakan, ya, saking lamanya mereka itu disiksa di dalam neraka jahanam, sehingga kesadaran ruh mereka manusia yang disiksa menyangka mereka telah kekal abadi di dalam neraka jahanam dan selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa mereka penghuni neraka jahanam? Mereka adalah beberapa orang di antara umat Islam, bahkan bisa saja di antara kita. Orang-orang Islam di akhirat tidak akan masuk kecuali ketiga tempat. Pertama, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Karena ia adalah orang-orang yang sering bertaubat nasuha. Orang-orang yang kapan melakukan kesalahan, mereka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Mereka akan langsung masuk ke dalam surganya Allah, baik dengan hisab ataupun tidak. Golongan yang kedua dari umat Islam adalah mereka yang bagaikan baju yang sangat kotor, yang tidak pantas menghuni surga-surganya Allah. Sehingga mereka diputuskan untuk disiksa terlebih dahulu. Dibersihkan noda-noda dosanya. Dibersihkan bintik-bintik hitamnya, kotorannya, agar ia layak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun akhirnya memasuki neraka jahanam. Dan begitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyiksa orang yang dulu menjadi golongan yang menentangnya, daripada orang-orang muslim yang mereka pendosa, melakukan dosa besar satu kali atau melakukan dosa kecil berkali-kali dan belum bertaubat nasuha hingga mereka wafat. Mereka bagaikan baju kotor yang harus disiksa di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua penghuni neraka jahanam dari orang-orang muslim yang disebut sebagai golongan orang-orang fasik yang pernah melakukan dosa besar satu kali atau terus-menerus melakukan dosa kecil berkali-kali dan tidak taubat, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan nanti akan dikeluarkan. Saking lamanya penyiksaan itu, mereka menyangka bahwasanya mereka telah kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam dihuni oleh mereka orang-orang fasik. Adapun golongan muslim yang ketiga, mereka disebut sebagai golongan munafik, yaitu orang-orang munafik yang luarnya Islam tetapi hatinya kafir, imannya tidak ada. Ia pun gampang mendolimi, menjahati dan menipu orang-orang di sekitarnya karena kepercayaannya akan hari akhirat pun menipis bahkan tidak ada. Maka orang-orang munafik yang hanya luarnya Islam tetapi dalamnya kafir, yang hanya menjadi benalu di dalam pohon perjuangan dakwah baginda Nabi. Mereka adalah penghambat dakwah, mereka adalah orang-orang yang dengki hati, hasut hati, maka mereka adalah orang-orang munafik yang hanya menjadi perusak benalu di dalam pohon kejayaan perjuangan Islam. Maka orang-orang munafik, mereka akan kekal abadi di neraka terbawah, neraka lapis pertama, yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka yang menyiksa fisik seseorang hingga masuk ke dalam hati dan menyakiti hati. Betapa sakitnya penyiksaan itu hingga sakitnya masuk ke dalam hati dan nyelekit di dalam hati. Itulah neraka hawiyah. Mereka berkumpul bersama orang-orang yang sangat kekafirannya, mulai dari Firaun, Namrud, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian Korun, Haman, tangan kanan Firaun, dan orang-orang ishtadda al-kufru yang sangat dipastikan kekafirannya. Mereka akan kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka hawiyah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada sifat kemunafikan yang disebutkan tanda-tandanya di dalam hadis Nabi. Mereka adalah orang-orang munafik yang gampang berbohong, yang jika berjanji tidak akan menepati, yang jika dipercaya maka dia akan berkhianat. Itulah tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh baginda Nabi. Bahkan seorang lelaki yang wajib melakukan sholat Jumat tanpa uzur, ya,
Artinya dia tidak sakit atau melakukan musafir perjalanan. Dia meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ia akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari golongan-golongan fasik dan juga munafik, sehingga kita selalu menjadi orang-orang yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang senang terus bertaubat nasuha dan orang-orang yang suka untuk menyucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut saja, neraka yang kedua adalah neraka ladha, nazza'atan lisyawa, tad'u liman adbara wa tawalla fajama'a fa'u'a. Neraka ladha dimasuki oleh orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi akan kekal abadi di neraka tingkatan kedua, neraka ladha. Yang ketiga adalah neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Neraka al-hutamah dimasuki oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani atau Kristen Ortodoks, Protestan, Katolik atau Kristen Koptik, yang mereka akan masuk ke dalam neraka al-hutamah dan kekal abadi di dalam neraka tingkatan ketiga ini. Neraka tingkatan yang keempat adalah neraka sa'ir. Yaslaunaha sa'ira, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir, neraka tingkatan keempat. Mereka dikhususkan bagi mereka penyembah-penyembah hewan, orang-orang yang menyucikan hewan-hewan, yang dia menganggap beberapa hewan itu dianggap suci, sehingga mereka itu memandikan dirinya dengan buang air kecil satu hewan, sehingga dia terlalu menganggapnya suci dan terlalu memujanya. Penyembah hewan, matahari, pepohonan, mereka akan masuk ke dalam neraka yang keempat, yaitu neraka sa'ir. Neraka yang kelima, yaitu neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha 19. Neraka sakar dimasuki oleh mereka penyembah api, orang-orang Majusi yang menyembah api. Hingga saat ini, maka mereka adalah orang-orang yang akan menempati tingkatan kelima daripada nerakanya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Neraka yang keenam adalah neraka jahim. Ya, neraka jahim dimasuki oleh mereka li'ubdatil asnam, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, berbagai bentuk patung, dewa-dewi mereka yang selama ini mereka sembah dan yakini, maka mereka akan menjadi penghuni neraka yang keenam, yaitu neraka jahim. Dan sebagaimana yang kami sebut, neraka terakhir ketujuh adalah neraka hawiyah, asfala safilin, neraka terbawah. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki buruk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah neraka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada 2 jenis buah-buahan untuk dijadikan makanan oleh Allah untuk penghuni neraka yang mereka dalam keadaan lapar dan mereka meminta buah-buahan neraka. Apa buah-buahan neraka? Yang pertama yang disebutkan di dalam surat ke-6, surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka, maksud kami ayat ke-7 surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ayat ke-6 maksud kami ya. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka, ta'amun makanan, tidak ada bagi mereka penghuni neraka, ta'amun makanan illa min dhari', kecuali dari buah-buahan dhari'. Kayak apa buah-buahan dhari'? Buah-buahan dhari bentuknya bagaikan tengkorak-tengkorak kepala manusia yang berisikan darah dan nanah, yang apabila dipaksa makan oleh mereka penghuni neraka yang sangat lapar itu, maka buah dhari ini akan menghancurkan daripada tenggorokan mereka. Tetapi begitulah yang namanya mati, al-maut, yang dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hewan berbentuk kambing berwarna
berwarna hitam pun akhirnya saat itu disaksikan oleh penghuni neraka dan penghuni sorga, akan disembelih kambing hitam ini, yaitu lambang daripada kematian, disembelih oleh Nabi kita, Nabi Yahya, daripada lambang kehidupan. Ketika kehidupan menyembelih al-maut, kematian, maka saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Begitulah penghuni neraka, badannya hancur karena disiksa. Mereka tersiksa, tetapi badan tadi pun berwujud lagi dan menjadi lagi. Ia pun akhirnya tersiksa lagi, sehingga sedemikian itulah keabadian dan kekekalan selama-lamanya yang akan diderita oleh mereka, orang-orang penghuni neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka penghuni neraka. Itulah buah yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu buah dore. Yang kedua adalah buah zakum. Apa itu buah zakum? Adalah buah neraka yang bentuknya bagaikan kepala iblis yang bertanduk dua. Kemudian dikatakan neraka tidak hanya berbentuk panas, tetapi juga ada neraka yang sangat dingin dan membekukan, bahkan lebih menyiksa daripada neraka yang panas. Neraka dingin yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai neraka Zamharira. Neraka Zamharira adalah neraka dingin yang akan menyiksa mereka, para penghuni neraka. Warna api neraka adalah gelap, tidak seperti api di dunia yang telah dicuci sekian kali oleh Allah sehingga menjadi warna yang begitu kuning, tetapi neraka berwarna apinya adalah berwarna hitam pekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat An-Naba ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Naba ayat ke-40. Di situ dikatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu orang-orang kafir mereka mengatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka begitulah di hari kiamat orang-orang melihat apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Wa yaqulul kafiru, dan saat itu orang-orang kafir yang mereka gagal di dalam ujian dunia ini, mereka mengatakan, ya laitani, aduh seandainya dulu itu aku kuntu, adanya aku itu turoba, adalah tanah yang diinjak-injak. Mereka menyesal dan tidak berani meminta kehidupan lagi, pengulangan lagi, minta dihidupkan lagi oleh Allah. Mereka tidak berani karena mereka takut lagi kafir, takut lagi menentang Allah, tetapi mereka itu berharap ya laitani, yang tidak akan mungkin terjadi. Mereka berharap, coba dulu itu aku diciptakan Allah sebagai tanah yang diinjak-injak, yang hina di bawah itu diinjak-injak, ketika kiamat tidak ada lagi hisapnya. Maka sungguhlah beruntunglah tanah-tanah itu. Celakalah kami orang-orang kafir yang harus disiksa kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah para ulama kiai kita selalu mengingatkan kita di awal tausiah mereka. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita lahir di negara muslim, di kota muslim, di lingkungan muslim. Kita telah mendapat nikmat yang besar, yaitu iman dan Islam. Maka jagalah nikmat ini, terutama nikmat ilmu yang saat ini kita sedang menghadiri kajiannya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Mayuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baik tentang seseorang, maka Allah akan fahamkan kepadanya tentang ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita semua dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang pilihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah kajian kita mengenai surga dan neraka. Mudah-mudahan di malam ini kita Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita yang kelima, yaitu iman kepada akhirat. Ada kehidupan setelah kematian yang mungkin umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini paling hanya beberapa tahun, bahkan beberapa bulan saja. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi orang-orang yang menghuni surganya dan dijauhi daripada pintu-pintu nerakanya. Sekian saja, tafadhol kita buka sesi tanya jawab.
Marhaba, tafadhol. Boleh, Ya baik Habib, marhaba. lanjut untuk bacakan pertanyaan. Mohon maaf tadi lagi di belakang. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya hati kita bisa berprasangka baik setelah melihat orang berbuat jahat dan melakukan kekerasan atau berbuat dosa dan kita mengetahui. Ya, maka bagaimana cara menjaga kita agar kita tidak berburuk sangka dan merendahkan orang yang ada di hadapan kita yang kita tahu akan aib-aibnya. Maka pesan yang pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan Allah tutup mata kita daripada kekurangan-kekurangan, cacat celak yang ada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bersih hati dan tidak gampang menjadi orang yang berburuk sangka kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi begitulah, tidak semua orang di sekitar kita adalah orang yang baik. Mereka kadang berniat jahat, ada beberapa oknum yang dikatakan, maka kita juga harus waspada. Tetap berbaik sangka disertai dengan waspada yang dapat menjaga hati kita. Kemudian kita juga harus menjadi pribadi yang harus gampang memberikan alasan-alasan atau motif-motif ketika kita melihat satu keadaan di sekitar kita yang tidak menjadikan hati kita itu baik. Ya, ada seseorang yang berpapasan dengan kita dan kita berharap dia menyapa kita. Kita telah mempersiapkan diri dengan tersenyum di hadapannya, tetapi ternyata orang tersebut hanya berpaling saja. Maka kita memberikanlah 70 alasan bahwasanya orang ini mungkin sedang ada masalah, mungkin orang ini tidak melihat saya, mungkin orang ini sedang terburu-buru, mungkin orang ini melihat saya tapi tidak sempat untuk menyapa, mungkin, sehingga kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat suudzon, gampang berburuk sangka kepada orang-orang di sekitar kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi yang ketika kita mengetahui kekurangan orang lain, kesalahan dan aib celak cacat orang lain, kita menjadi seseorang yang berpegang teguh dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man satara aiba akhi satarallahu aibahu fil jannah. Barang siapa yang dia sewaktu di dunia senantiasa menutupi aib, cacat, kurang daripada kesalahan orang-orang di sekitarnya, atau aib cacat yang ia ketahui daripada saudaranya, dia tutupi, dia tidak bicarakan kepada orang lain, dia anggap itu sesuatu yang merugikan dirinya, maka ia tetap menjaga dan berusaha menasehati dengan cara yang benar, sehingga ia pun yakin bahwasanya aib-aibnya akan ditutup kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua berkenaan dengan jodoh hari ini. Assalamualaikum Habib, mohon beri saran dalam sabar mencari jodoh. Setelah hijrah, mengapa yang datang silih berganti? Bilang awalnya baik-baik, selalu hilang, tidak ada kabar. Sedangkan saya hanya mau kenal dengan konsep Islam, tidak terlalu intens, menghindari hal-hal yang banyak mudaratnya. Sholat istikharah sudah, minta sama Allah yang baik akhlaknya, dan iman juga sudah dalam setiap doa. Jika memang sulit, apakah ini sebuah ujian karena dosa-dosa? Mohon pencerahannya, Habib. Maka begitulah, jodoh telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang namanya tawakal tidak bisa kita taruh di depan. Artinya hanya menerima apa adanya, hanya menunggu saja, tidak. Seorang wanita bisa melamar laki-laki yang ia sukai, dan biasanya lelaki juga bisa melamar atau mengkhitbah wanita yang ia sukai. Maka
dalam hal ini dituntut bagi mereka para pencari pasangan hidup dunia dan akhirat, dituntut untuk yang namanya ikhtiar, yaitu mendekati orang-orang yang banyak bersilaturahmi dengan orang yang mempunyai satu relasi, sehingga orang yang kita datangi ini sebagai yang dikenal sebagai orang-orang yang biasa mencarikan jodoh, maka kita meminta kepada beliau untuk dicarikan jodoh bagi kita, sehingga kita akan dihadapkan kepada beberapa pilihan, tinggal pilihan terserah kita. Yang menjalani kehidupan adalah diri kita, dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pasangan hidup di dunia ini. Dan sadari bahwasanya tidak ada, pasanganmu itu bukanlah manusia sempurna. Kalau mencari yang serba sempurna, maka akan susah untuk menikah. Mencari yang sadari pasanganmu itu bukan yang serba sempurna, yang serba luar biasa. Lelakimu itu bukanlah malaikat yang turun dari langit, yang tidak ada cacat kurangnya. Dan perempuanmu itu, wanitamu itu bukanlah bidadari sorga, yang cantik jelita dan serba menyenangkan. Barangkali ada kurang, ada cacat celah, tabiat, atau ada kekurangan, atau kurang cantik, kurang berilmu, atau bagaimana, maka pilihan terserah kita, kita yang akan menjalaninya. Mudah-mudahan kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup Habib jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Bagaimana hukumnya meracun tikus dengan racun? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih satu penanya tapi dua pertanyaan. Apakah kita wajib punya guru, Habib? Ya, bagaimana hukum membunuh hewan? Maka hukum membunuh hewan adalah diperbolehkan, bahkan masuk derajat wajib jika hewan tadi dikhawatirkan mengganggu. Contoh, ada ular di rumah kita, maka kita membunuhnya adalah boleh. Bahkan jika itu akan mengganggu orang-orang di sekitar, maka wajib membunuhnya demi keselamatan. Hukum menjaga jiwa adalah diwajibkan, walaupun dari hewan-hewan pengerat yang sangat jahat itu. Maka membunuh ular, membunuh kalajengking, di antaranya yang hanya mengganggu saja seperti tikus, maka hukumnya adalah diperbolehkan dengan berbagai bentuk kecuali yang berkaitan dengan api. Maka membunuh hewan dengan api dari hidup hingga ia mati hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nerakanya yang menyiksa hambanya dengan api, dengan hukuman dibakar dengan api. Maka para ulama berdebat di bagaimana hukum membakar hewan sehingga hewan tersebut mati karena api yang kita nyalakan, atau zaman sekarang itu ada raket nyamuk yang mana ia dinyalakan dengan baterai yang mengeluarkan listrik api. Maka itu juga dibahas adalah termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam membunuh hewan. Jadi membunuh hewan seperti tikus dengan racun hukumnya adalah diperbolehkan dengan cara yang baik, menghindari racun itu dari jangkauan anak-anak sehingga tepat sasaran. Selanjutnya, apakah kita wajib mempunyai guru? Ya, itu hukumnya adalah wajib. Kewajiban mencari guru seperti kewajiban mencari ilmu. Guru di dalam Islam derajat tertinggi adalah guru murabbi yang mengarahkan kehidupan kita, yang melihat sifat, karakter, watak, tabiat kita, sehingga dengannya hidup kita akan terarah dan selalu diarahkan. Begitulah guru murabbi yang kita serahkan hati, jiwa, raga kita kepadanya dan kita menerima apa yang beliau arahkan. Itulah guru murabbi. Guru diwajibkan karena dengan guru kita akan mendapatkan ilmu yang bersanad dan bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Izin bertanya, Habib,
Saya tinggal satu kos dengan pemilik kosan. Selain itu, usaha ibu kos catering. Hampir setiap hari makanan selalu terbuang. Pembantu mereka memberikan makanan ke kami dengan alasan mubazir jika dibuang. Hukumnya apa Habib atas makanan yang kami makan? Karena pemilik kos sekaligus catering ini agak susah untuk memberikan makanan kepada orang lain, meskipun makanan tersisa dan akhirnya terbuang percuma. Mohon penjelasannya. Makanan sisa karena kelebihan dalam memasak yang tidak disengaja maka diperbolehkan. Jika dibuang, diniatkan untuk dimakan oleh hewan-hewan seperti angsa ataupun kucing yang sering berlalu lalang di sekitar rumah tersebut. Adapun kita menerima hadiah makanan dari tetangga kita dalam keadaan yang baik, maka itu juga dianjurkan untuk kita menerimanya dan juga memakannya. Jadi hukum sedekah makanan boleh, ya membuangnya pun kalau niatnya adalah untuk disedekahkan kepada hewan juga bagus. Pun kita harus meminimalisir kelebihan makanan yang ada. Ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mubazir, yang membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya adalah baik. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, saya kerja di gerai buah. Kata bosnya kalau mau ambil buah sama uang ambil saja. Nah, saya mengambil tanpa ada patokan. Sering 50.000 sehari, kadang 100.000 sehari. Dan saya tidak meminta izin lagi karena sudah dibilang sama bos, ambil saja kalau mau ambil. Apakah tindakan saya ini disebut mencuri atau bagaimana, Habib? Ya, itu kan bahasanya sudah diizinkan ya. Kayak kita punya teman, butuh pulpen, kita ambil pulpen teman kita tanpa izin lagi. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa tidak izin lagi? Ya, ulima ridho'uhu. Apa ulima ridho'uhu? Diketahui kerelaan dan keridoannya. Saya nih teman karibnya, saya sahabatnya, saya kakak kandungnya. Saya pakai pulpennya, pasti kalau izin pasti jawabannya pakai aja, nggak apa-apa. Maka itu namanya hukum ulima ridho'uhu, diketahui keridoan dan kerelaannya. Seorang bawahan yang telah mendapat izin dari atasannya, ambil saja buah yang kau butuhkan, maka ketika ia mengambil di suatu saat setelah izin itu dilontarkan, maka hukumnya adalah ulima ridho'uhu, diketahui kerelaan dan keridoan dari atasannya yang telah memberikan izin. Pun baiknya dalam akidah, dalam ilmu akhlak sopan santun adalah meminta izin ulang agar diketahui oleh atasannya. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, apakah sah dan boleh menikah di rantau dan walinya menyaksikan melalui telepon video call? Sedikit tambahan dari pertanyaan sebelumnya, adapun jika buah yang diizinkan untuk dimakan oleh atasannya itu adalah milik si atasan di sebuah warung buah, maka itu jelas diperbolehkan karena itu milik atasannya. Adapun jika buah-buahan tadi bukan milik atasannya seperti buah di tanah wakaf atau buah-buahan di pondok pesantren, buah-buahan di masjid, yang DKM itu statusnya bukannya memiliki tapi hanya menjaganya, maka barang itu walaupun mendapat izin dari orang yang mengurus, hukumnya adalah tetap tidak diperbolehkan karena buah-buahan di tanah wakaf adalah milik tanah wakaf, yang mana jika kita ingin menikmatinya harus membayar, yang mana uangnya kembali manfaatnya kepada maslahat bagi tanah wakaf tersebut. Mungkin menjawab pertanyaan. Adapun pernikahan anak rantau di sebuah perantauannya, di mana wali atau saksi dari pihak perempuan itu ada di sebuah desa dan disaksikan hanya melalui video call, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, pernikahan yang ada wali dan saksi, ada ijab dan qabul, dan juga sesuai dengan aturan syariat Islam, maka hukumnya adalah sah, sehingga hal itu diperbolehkan walaupun memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin menjawab pertanyaan.
Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih berkenaan dengan pernikahan. Baik. Assalamualaikum Habib, perkawinan dalam Islam menimbulkan hukum waris. Kalau ada suami istri, suaminya nikah lagi, tapi suami itu bilang pada istrinya, istri kedua tidak akan mendapat warisan tinggalan suaminya itu. Kalau sampai suami itu meninggal duluan, apakah itu berlaku? Suaminya istri itu juga cuman punya rumah tinggal yang ditempatin keluarganya saja. Sementara istri keduanya sudah punya rumah sendiri. Hukumnya tetap tidak berlaku yang namanya wasiat bagi keluarga. Wasiat itu untuk orang lain. Maka seorang kaya dari seorang kakek yang menyewa pengacara dan menitipkan surat wasiat untuk keluarga yang akan dibacakan setelah ia mati dengan pembagian dengan judul pembagian waris, hukumnya adalah tidak sah karena wasiat itu hanya untuk orang lain, bukan untuk keluarga. Jika terjadi untuk keluarga, wasiat itu pun dianggap batal oleh syariat Islam, sehingga yang harus dilakukan adalah tetap teori waris, di mana kedua istri masing-masing mendapatkan hak yang sama, yaitu 1/8 daripada harta jika jenazah atau si suami memiliki anak, dan 1/4 jika suami tidak memiliki anak dari kedua istrinya. Maka harus 1/4 dibagi 2 kalau nggak punya anak tuh jenazah. Ya, kalau punya anak maka 1/8 dibagi 2. Ya, harus dibagi dulu. Setelah udah dibagi, walaupun tidak secara nyata, maksudnya ada hitung-hitungannya dulu. Maka ketika udah dibagi dan istri kedua dia tahu bahwasanya jika dia menganggap udah saya nggak usah dapat, maka dia akan hilang 100 juta. Apakah dia rela? Biasanya tidak rela. Maka harus dibagi sesuai aturan syariat Islam. Wasiat dari suami yang menjanjikan kepada istri pertama dan menenangkan istri tua itu tidak akan memberikan waris kepada istri kedua, maka hukumnya adalah batal. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, syukron Habib atas jawabannya. Sebelum melanjutkan pertanyaan, membaca pertanyaan di kolom chat, kami berikan dulu kesempatan penanya langsung yang sudah raise hand. Boleh silakan bertanya langsung, dan yang lainnya boleh juga ya. Kita masih ada waktu jika ingin bertanya langsung pada Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kita wudhu, habis itu udah wudhu, sholat, ada perasaan kita mau pipis gitu. Lebih baik pipis atau misalkan kayaknya bisik-bisikan aja, bisik-bisikan karena kita merasakan pipis, tapi kayaknya memang ada perasaan pipis, lebih mendahului yang mana? Nanti di kemudian hari kapan wudhu mau sholat tinggal cepretin air ke arah sarung. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi sholat, lagi ruku, kok tiba-tiba kok ada basah, maka dia ingatnya bukan ke air kencing, tapi ingatnya ke tadi saya cipratin sarungnya jadi emang basah gitu. Jadi buat ngilangin was-was, kata Nabi sunnah cipratkan air ke arah pakaian bagian bawah sehingga dia yakin bahwasanya air yang basah itu bukan dari air kecil, bukan dari buang air kecil, tetapi dari yang ia cipratkan, yang ia ingat momennya ketika di tempat wudhu tadi, ya. Maka begitulah disunahkan bagi orang yang angkat sholat, jika dalam keadaan kebelet ingin buang air besar atau buang air kecil, maka sunnah buang air kecil dulu. Dalam keadaan lapar, sunnahnya makan dulu. Dalam keadaan ngantuk, sunnahnya tidur dulu. Karena jangan dimakruhkan bagi mereka orang yang sholat dalam keadaan ngantuk, lapar, dan juga kebelet pipis. Nanti dia sholatnya akan terburu-buru. Dia akan membayangkan makanan yang udah ia lihat sebelumnya. Tidak, tapi ia mendahulukan daripada buang air kecil. Adapun jika sudah sholat, tiba-tiba timbul waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mengatakan kayaknya ada kencing deh ketika ruku atau ketika sujud, maka yakini itu bukan. Ya, yakini langsung itu bukan. Lanjut aja daripada sholatnya, dan juga mudah-mudahan Allah hilangkan sifat was-was dari diri kita. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Syukron Habibana atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan tetangga. Jadi
si penanya menanyakan bagaimana menghadapi tetangga yang zalim, yang setiap harinya itu buang sampah depan rumah. Yang mana beliau ini mengklaim bahwasanya tanah itu milik orang tua beliau. Tapi padahal sudah dibeli oleh pemilik baru dan tanah tersebut juga termasuk jalan umum. Tapi sudah ditutup oleh beliau. Bagaimana agar Al-Fakir bisa sabar menghadapi perlakuan beliau tanpa mengotori hati, ya, khususnya Habib. Mohon penjelasannya Habib. Ya, maka begitulah ilmu tasawuf diperuntukkan bagi kita manusia yang sering bertemu dengan orang yang wataknya, karakternya, tabiatnya, sifatnya berbeda-beda, yang kadang menggoda hati kita untuk menjadi seseorang yang gampang marah, gampang membalas dendam, gampang iri dan hasut. Karena memanglah penyakit hati itu untuk kita pelajari untuk diri kita ketika kita bertemu dengan oknum-oknum penjahat-penjahat semacam ini. Sekali lagi, tidaklah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali dia menghormati tamu dan menghormati tetangga. Apapun sifat mereka, apapun agama mereka, apapun latar belakang mereka, kita harus tetap menghormati mereka. Ya, maka kita harus melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kecintaan di antara kita. Di antaranya adalah tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian saling akan mencintai. Kemudian silaturahmi, menyambung tali kasih sayang di antara kita dan mendoakan kebaikan. Itulah di antara cara-cara kita agar menghadapi oknum-oknum yang berada di sekitar kita sebagai ujian bagi hati kita. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya pertanyaannya, bolehkah kita mengambil ilmu dari ustadz atau dari tokoh yang atau dari siapapun yang akidahnya berbeda dari Asy'ariyah seperti akidah Wahabi, yaitu akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Apakah boleh Habib? Kami ingin belajar tapi khawatir salah pilih akidah Habib. Pepatah Arab mengatakan undur ila maqal wala tandur ila manqal. Lihatlah kepada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, jangan lihat background orang tersebut. Artinya dari orang gila kita udah bisa belajar. Apa yang dilakukan orang gila? Buka baju. Maka kita sebagai orang yang waras jangan buka baju. Itu kan kita belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Mempelajari sekitar kita. Mempelajari daripada karakter musuh, daripada watak sifat seseorang oknum. Itu juga adalah diperbolehkan. Ya, dalam rangka apa? Agar kita tidak masuk ke dalam kawasan tersebut, agar kita tetap terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Imam Syafi'i mengatakan araftu syarra la li syarrin bal li tawajjih. Aku mempelajari hal-hal jahat bukan untuk aku menjadi orang yang jahat, akan tetapi agar aku terhindar daripada kejahatan. Maka mudah-mudahan kita banyak bertemu dengan orang-orang yang guru-guru yang akidahnya adalah benar, yang menyampaikan ilmu dengan transparan, dengan jelas dan gamblang, sehingga kita sebagai orang-orang awam tidak butuh lagi kepada penelitian, mengikuti kajian-kajian aliran di luar Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Tetapi hal itu juga bisa menjadi referensi atau perbandingan kajian sehingga kita bisa mempelajari karakter daripada orang-orang di luar keyakinan kita. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, boleh menanya langsung, silahkan. Aliatul dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Habib. Izin bertanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, gimana hukumnya orang yang meninggal dalam posisi orang gila, Ustadz? Jadi apakah dia, katanya kalau orang tua itu bilang kalau orang gila itu besok nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Itu bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana hukum umroh badal bagi orang yang meninggal, Ustadz? Apa? Umroh badal? Umroh Iya, badal bagi badal, orang yang badal. meninggal. Misalnya saya nitip ke Ustadz yang pas saat itu umroh gitu, terus saya nitip untuk umroh badal, kan bapak saya yang sudah meninggal. Itu bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Maka bagaimana jika ada orang gila meninggal dunia menjadi ahli surga atau ahli neraka? Maka di dalam kajian fikih praktis guru kami Buya Yahya dalam kitab Salat, dalam penjelasan bab mukallaf di awal pembahasan dikatakan bahwasanya mukallaf adalah diantaranya berakal. Artinya orang gila bukan mukallaf. Artinya kalau bukan mukallaf kapan meninggal langsung masuk surga. Dengan catatan gilanya dari sebelum balik. Sebelum balik dia udah gila. Sampai naudzubillah min dzalik meninggal tetap gila nggak sembuh-sembuh, maka dia langsung menjadi ahli surga. Tetapi jika gilanya adalah setelah balik, artinya dia pernah balik dulu di usia 13 tahun dengan ihtilam mimpi basah mungkin, kemudian dapat 5 tahun kemudian baru dia gila, maka ketika dia mati dalam keadaan tetap gila, maka ada jangka 5 tahun yang ini juga dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang dan lebih berat yang mana sehingga itu menjadi penentu ahli surga atau ahli neraka. Di akhirat hanya ada 2 tempat, yaitu neraka dan juga surga. Jika tidak menjadi penghuni surga maka menjadi penghuni neraka dan begitu sebaliknya. Kemudian bagaimana dengan umroh badal? Maka umroh badal kami di Al-Bahjah ada Tour and Travel Al-Bahjah. Di situ bisa ditransfer antara 3 juta kalau nggak salah ya, sampai berapa juta gitu sehingga nanti akan mendapatkan sertifikat karena yang akan mengumrohkan nanti adalah orang-orang kami yang ada di Mekah sana, sehingga memotong daripada biaya tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya, sehingga orang tua kita tetap dapat dibayarkan kewajibannya. Mungkin orang tua kita dulu pernah wajib umroh. Ya, pernah wajib artinya sehat, kaya raya, tapi diundur-undur sehingga meninggal duluan. Maka dia wajib umroh. Maka wajib umroh ini diambilkan dari harta warisan, diberikan dengan cara badal mungkin, maka itu bisa menggugurkan daripada kewajiban orang tua kita yang belum dilaksanakan sewaktu mereka hidup. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, silakan. Satu penanya lagi. Yang sudah angkat tangan boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya, kalau kita berwudu itu kalau mahram itu kan nggak batal. Cuma kalau seandainya mahramnya itu mertua itu gimana, Bib? Baik, cukup. Baik. Ya, dalam lagi-lagi pembahasan fikih praktis kali ini bukan kitab sholat ya, tapi kitab toharoh, fikih praktis, pembahasan wudhu. Di situ ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah bersentuhan kulit antara laki perempuan yang kedua yang penghalang dan perempuan adanya penghalang dan objek lain. Perempuan, kulit ketemu kulit, nggak ada penghalang. Kok keluarga sendiri atau mahram, maka nggak batal wudhunya. Ya, nah mahram dibagi 2, ada mahram sementara seperti bibi, kemudian mahram sementara tuh ipar. Itu mahram sementara yang kalau pegangan tetap dosa, tetap batal wudhu, tapi nggak boleh dinikahi karena kita udah menikahi kakaknya sehingga dengan adiknya ipar. Nah ipar ini mahramnya sementara, artinya kalau kita cerai dengan si kakaknya atau kakaknya itu meninggal yang menjadi istri kita itu, kita boleh nikahi si adiknya. Itu namanya mahram sementara. Adapun mahram selamanya ada 3, baik dari segi nasab seperti orang tua, cucu, atau dari pernikahan seperti mertua, menantu, dan juga dari susuan. Maka 3 jenis ini wudhunya tidak batal. Kita mau cium tangan dengan mertua kita, ya nggak batal. Lainan jenis nggak batal dengan mertua. Ya, yang ada calon mertua, nggak ada mantan mertua. Walaupun kita udah cerai dengan anaknya, mertua kita tetap mertua. Mantan suami ada, mantan istri ada, mantan mertua nggak ada. Mertua tetap mahram selamanya sampai seumur hidup.
Ya, jadi nggak bisa suami kita meninggal, kita nikah dengan mertua kita. Oh, haram, nggak boleh. Karena mahram selamanya. Mungkin menjawab pertanyaan. Mohon maaf, Bib, mungkin menyambung juga. Kalau kalau dengan mertua sambung, misalkan ibu mertua kita itu meninggal gitu kan. Kemudian bapak mertua itu menikah lagi. Itu kan mertua sambung. Apakah itu juga tetap dihitung mahram juga atau lain? Itu orang lain. Baik. Mertua itu adalah ummu zauj, ibunya suami. Ummu zaujah, ibunya istri. Itu. Jadi istri kita bukannya ibu tirinya istri kita, bukan. Ya, tapi istri kita. Maka ibu tadi itu orang lain, ya. Baik. Baik. Jadi kalau ibu tiri tetap orang lain ya. Baik. Ibu mertua tiri maksudnya. Beda lagi. Baik, silakan selanjutnya penanya selanjutnya Pak Syaifuddin dari Cirebon, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Habib, Ana Syaifuddin dari Cirebon. Ingin bertanya Habib, ketika seorang ayah yang sudah berpisah dari ibu dan meninggalkan anak-anaknya, namun anak-anak menuntut agar si ayah membiayai, menafkahi anak yang terakhir, karena anak yang ke-1, ke-2, ke-3 sudah menikah semua, tinggal anak yang terakhir bontot. Nah, ketika si ayah yang sudah berpisah itu kurang mampu, namun si anak-anak yang sudah menikah itu menuntut agar si ayahnya menafkahi dengan maksimal sampai ditarget sekian juta untuk biaya adiknya. Ya, apakah ini dibenarkan dan apakah ini Ustadz Habib? Apakah ini dalam pandangan Islam sebuah pemaksaan? Apa memang ini kewajiban sebagai seorang ayah? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apa suaranya putus-putus, Bib? Cek. Nah, sudah. Sebelum dijawab, Habib mau tanya, itu anak bungsunya suami tadi, seorang bapak tadi, anak bungsunya di... Ya, anak bungsunya lagi. Umur berapa? Diulangi, Bib. Anak bungsunya umur berapa, Pak? Pak Syaifuddin, mic-nya dibuka, Pak. Mohon maaf. Pak Syaifuddin, mic-nya dibuka, mohon maaf, Pak. Anak SMP Habib, umur 15 tahun. Umur 15 tahun, maka jika udah atau belum? Mungkin mimpi basah mungkin. Jika anaknya sudah balik, maka kewajiban orang tua sudah lepas. Tapi kalau anaknya itu belum balik dengan usia atau dengan ihtilam, maka masih tanggungan orang tuanya, yaitu si bapaknya, walaupun udah bercerai dengan dengan istrinya tadi. Adapun harus sekian juta itu tidak. Karena memang dalam Islam itu yang wajib dinafkahi daripada anak itu hanya ada 4. Mulai dari tempat tinggal, artinya kebutuhan rumah, kemudian kebutuhan pakaian, kemudian kebutuhan makanan sehari 3 kali, dan terakhir adalah pendidikan. Yang mana pendidikan tadi dari jenis yang keempat itu dalam rangka menjadikan si anak lebih dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri nanti setelah balik, begitu. Ya, jadi poinnya dalam keluarga adalah jangan saling menuntut, tapi laksanakan kewajiban masing-masing, fahami apa kewajibannya, dan sadari apa yang harus dilakukan di dalam jalinan keluarga. Mungkin menjawab pertanyaan.
Baik, kita lanjutkan kembali ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Habib, masih ada beberapa pertanyaan. Kita tuntaskan saja sampai 9:30. Pertanyaan selanjutnya adalah, mohon tips dan amalan wirid dari Habib untuk agar hati kita tidak suka membenci. Ya, jadi berbicara lagi mengenai hati, ya harus senantiasa kita itu berpegangan dengan aturan syariat Islam yang ketat urusan hati, ilmu tasawuf. Di mana kita kembalikan apa yang harus kita putuskan atau kita lakukan ke depannya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mana kita ini manusia, makhluk sosial yang memang banyak oknum penjahat, kita sangka baik, taunya nipu. Oh, banyak itu orang-orang begitu. Maka kita menjaga diri, menjaga hati kita. Ya, ada orang yang memata-matai, ada orang yang terus mencari kesalahan kita, ada orang yang pengen kita ini hancur, ada orang, macam-macam orang di sekitar kita. Nah, tinggal kita ini menjaga hati kita untuk tetap menjadi pohon yang tetap kuat akarnya, walaupun angin badai selalu menerpa di kanan kiri dan menggoyangkan daripada kehidupan kita. Maka kita harus mempelajari daripada ilmu tasawuf, itu yang pertama. Kemudian kita tetap harus waspada disertai dengan akhlak-akhlak atau sopan santun yang harus kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin selalu menjaga kita. Wirid-wirid yang diajarkan diantaranya olahraga hati yang diajarkan kepada kami itu Rotibul Haddad yang dibaca setiap ba'da maghrib, dan juga Wirdul Latif yang dibaca setiap ba'da subuh, agar dapat menjaga hati kita dan selalu mengingatkan kita akan kehidupan di dunia ini. Dan Rotibul Haddad dan Wirdul Latif itu dianjurkan dibaca beserta terjemahnya, sehingga walaupun kita baca 3 kali, ada yang 7 kali, itu kita tahu apa sih fungsi apa yang selagi kita baca ini, doktrin keyakinan apa yang hendak ditanami oleh beliau Ar-Habib Abdullah bin Abdul Haddad terhadap kita sebagai muridnya. Itu yang juga kebiasaan membaca wirid dengan terjemahnya. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Syukron jazilan atas jawabannya. Selanjutnya, permasalahan bagi orang yang memiliki was-was dalam segala hal, termasuk was-was akidah, ya. Kemudian juga mungkin was-was lainnya. Bagaimana caranya sembuh dari penyakit ini, Habib? Ya, berbicara mengenai was-was, yang kami amati dengan apa yang terjadi pada orang was-was, kebanyakan awalnya backgroundnya bukan agama, tiba-tiba ngikut satu pengajian, dengar tentang satu agama, yang was-was akidah biasanya dia hadir majelis pertama kali, ustadznya bahasnya akidah, jadinya was-was akidah. Ada majelis, baru pertama kali majelis, ustadznya bahas fikih, bab wudhu, jadi was-wasnya urusan wudhu. Kenapa? Biar background yang belum tahu agama, tiba-tiba ingin mendekat kepada agama, masuk kepada majelis taklim, kaget menerima informasi-informasi yang ada di hadapannya. Sehingga orang was-was itu diantara cara menyembuhkannya adalah lebih memperbanyak kajian. Ya, lebih memperbanyak ilmu, sehingga dia itu nggak akhirnya bingung sendiri, nanya-nanya sendiri. Orang was-was itu kan yang ngebisikin dirinya sendiri kan dirinya. Ya, dia bertanya, ini benar nggak sih begini? Ini kurang nggak sih segini? Apa dianggap nggak sah sih? Kalau nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah berarti saya nggak sholat. Terus dia nyambung terus pertanyaannya karena kurangnya ilmu. Maka kami sarankan kepada orang yang was-was adalah menghadiri dengan istiqomah silsilah majelis ilmu, baik dari fikih, yang was-was akidah itu mengenal tentang akidahnya sehingga dia menjadi makhluk yang tenang, an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang ketika tahu akan banyak ilmu. Makin luas wawasan ilmu pengetahuan seseorang, biasanya orang tersebut akan menjadi semakin tenang dan semakin bijak di dalam menanggapi apa yang ada di hadapannya, mungkin menjawab pertanyaan. Kalau kata Nabi itu iqra, bacalah, makin baca makin terus begitu ya. Tafadhol. Baik, kuncinya lebih rajin lagi belajar ya, Bib ya. Nah, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Bagaimana kita bersikap kepada seseorang yang beliau pernah menjadi wasilah datangnya kesadaran atau hidayah kepada kita.
Namun seiring berjalannya waktu kita tahu bahwasannya beliau ini adalah berbeda akidah, diketahui dari media-media yang beliau ikuti. Apakah dengan berpikir demikian ini termasuk suudzon, Habib? Ya, jadi intinya bijaklah dalam memilih guru. Carilah guru yang betul-betul memahami syariat, atau dia mengikuti satu guru yang betul-betul memahami syariat. Jadi silsilah ilmunya harus bersambung. Jika hidayah datang dari mana saja, karena Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kalian itu manusia yang nasihat kanan kiri atas bawah, terus nasihatin, terus berusaha, kalian tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kalian kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Jadi kalau hidayah belum diberikan oleh Allah, mau engkau nangis darah tidak bakal dapat memberikan hidayah kepada orang yang dimaksud. Maka tugas kita hanya menyampaikan, menyadarkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan, karena mengingatkan itu akan menjadikan manfaat bagi orang-orang beriman, tetapi kita serahkan tawakal urusan hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perantara kita mendapat hidayah adalah guru yang alirannya kurang baik, setelah kita mengetahuinya maka kita berusaha untuk mencari guru yang baik yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Habib, syukran atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, dan sudah pukul 9:30 malam. Artinya sudah saatnya kita menutup kajian malam hari ini. Silakan Habib menutupnya dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Muhammad محمد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجني من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مذنين عليها قبلها وأثمم عليها اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakumullah ahsanal jazah kepada guru kita Habib Hisham Al-Habsyi atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan malam hari ini. Semoga mempertebal keimanan kita akan hari akhir, akan surga dan juga neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kebermanfaatan ilmu, sehingga senantiasa bisa mengarungi kehidupan ini lebih baik dan lebih baik lagi. Doakan juga guru-guru kita, ya, di antara tanda cinta kita kepada guru-guru kita adalah kita senantiasa mendoakan beliau-beliau tentunya dengan doa yang baik, sehat, panjang umur, qabul hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat wakaf semuanya, sampai di sini jumpa kita dalam kajian ngaji virtual kita. Insya Allah kita jumpa kembali nanti di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita ikuti, termasuk dalam program wakaf yang sedang kita ikuti untuk saat ini. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.